Informasi lain, Saudara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menjanjikan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau Undang-Undang ITE. Anies menyatakan tidak akan menghapus Undang-Undang ITE, namun akan merevisi undang-undang itu karena mengandung aturan-aturan yang menghalangi kebebasan berpendapat. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyoroti kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi. Menurut Anies, kebebasan berpendapat mengalami penurunan sehingga masyarakat menggunakan istilah Wakanda dan Konoha sebagai pengganti kata Indonesia agar tak terjerat UU ITE. Anies kembali membawa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dianggap membelenggu kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Indonesia mengalami kemunduran. Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik, karena ada hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati, maka atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE dalam prosesnya. Soal undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncanakan untuk direvisi. Merespon kritikan Anies, staf sus Mensesnek Valdo Maldini menyebut pemerintah tetap berjalan sesuai demokrasi dan bahkan mengupayakan restoratif justice di beberapa kasus terkait Undang-Undang ITE. Valdo menyebut demokrasi Indonesia tak mundur hanya karena ada UU ITE. Memang perlu perbaikan gitu. Kalau di pick per case by case, ya saya juga bisa pamer case by case sih. Saiful Mahdi di Aceh misalnya, Bang Iqbal. Jadi apalagi upaya restoratif justice yang juga disampaikan Presiden, pemerintah, untuk kita menyelesaikan permasalahan terkait ITE ini gitu. Dan kita sedang berprogres kok. Jadi ya, we are doing on the right way lah. Kalau seandainya pengen dirubah, ya kita mundur lagi nih. Pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad menilai revisi Undang-Undang ITE memang perlu dilakukan, bukan karena isu jelang Pilpres, tapi UU ITE dinilai memiliki sejumlah pasal karet dan abu-abu. Sebenarnya yang paling substansial ya Priska, itu ada dua. Pasal 27 dan pasal 28 itu ayat 3 ya. Khususnya terkait dengan yang tadi pasal 28 sudah disebutkan Bung Habib ya. Pasal 27 juga sama. Itu juga biasanya hal-hal terkait pencemaran nama baik, penghinaan. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, itu kan seringkali pasalnya digunakan untuk kepentingan dari pihak yang menuntut yang tidak suka, yang kemudian sebenarnya antar aktor, antar masyarakat gitu ya. Tetapi orang kan kadang berpikir, ini juga apakah orang-orang itu murni menuntut atau digerakkan, sehingga seakan-akan takut ya pada kebebasan. Bukan kali ini saja pasangan Anies dan Muhaimin menyoroti soal UU ITE dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Sebelumnya, Anies Baswedan juga sempat mengangkat isu ini saat dialog terbuka di Makassar. Tim Liputan Kompas TV.